Bersyukur hari ini kami boleh kembali bersama-sama datang menghampiri tata kasih karunia Allah, duduk di kaki Tuhan, menghampiri Tuhan, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Biar pagi dan hati kami boleh terbuka bagi Tuhan, dan Roh Kudus akan mengajar kami, menolong kami semuanya, sampai kami bisa mengerti apa yang Tuhan akan sampaikan buat kami semuanya, agar kami makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Tuntun dan pimpin kami semua di awal sampai selesai. Marilah Tuhan, Kau berkarya atas kami, sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, agar kami boleh pulang membawa sesuatu yang baik, yang boleh membangun hidup kami semuanya, dan kami juga dimampukan bisa membangun orang lain. Berkati kami semua ya Tuhan, hidup dalam Tuhan Yesus yang bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Sehat. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita memasuki bulan Agustus hari ini. Selalu kasih. Tentu ada banyak hal yang baik yang sudah kita lalui sampai hari ini. Dan kalau kita masuk bulan Agustus, ini adalah hari-hari menjelang kita mau ulang tahun gereja biasanya. Ya, di akhir di bulan ini tanggal 31 adalah hari ulang tahun gereja kita yang ke 21 tahun. Tahun ini menginjak, ya, jadi sudah cukup besar, cukup dewasa seharusnya ya, supaya ini jadi sebuah peringatan buat kita semuanya. Tentunya kalau kita melihat ke belakang sampai hari ini, wah, rasanya kok bisa ya sampai hari ini ya, banyak suka duka, banyak hal yang pengalaman-pengalaman yang kita lalui, semuanya mengajar kita untuk kita bisa melihat ternyata dan bagaimana Tuhan menuntun kita sejauh ini sampai hari ini ya teman-teman. Jadi saya mencoba merenung ulang kira-kira apa yang belum kita kerjakan, apa yang harus kita kerjakan, banyak hal yang harus kita perbaiki. Salah satunya saya membahas tentang mengingatkan kembali tentang tujuan kita bergereja. Karena mungkin kita lama nggak bahas, kita lama nggak sampaikan. Tentu setiap gereja punya tujuannya. Nah, seringkali kita pun kehilangan tujuan kita bergereja. Apa tujuan kita bergereja? Di minggu pertama sebelumnya, di Kamis yang 2 minggu sebelumnya, saya sampaikan bahwa salah satu tujuan gereja yang pertama adalah kita harus bisa lebih mengasihi itu Tuhan. Ada 2 ayat yang selalu kita baca berulang-ulang dalam beberapa waktu ini, yaitu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala akal budimu, dan dengan segenap jiwamu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini berulang-ulang kita baca bersama-sama. Dan setelah kita nggak sadar, inilah tujuan kita bergereja salah satunya, yaitu apa? Untuk lebih mengasihi itu Tuhan. Kalau sudah sekian lama kita bergereja, tapi kasih kita kepada Tuhan lama-lama berkurang, atau lama-lama mulai hambar, lalu mulai hilang, lalu berarti langkah kita salah. Kemarin di rumah, di kamar berdua sama Yola, tiba-tiba ngobrol tentang masa lalu. Kamu buka ya. Obrolan sebelum. Kamu sayang sih sama aku, kata dia gitu. Wih, ini bahasa kamu cinta nggak sama aku, kata dia gitu. Nah, itu dia. Menjebak. Dulu waktu kamu ketemu aku pertama, gimana sih, inget ya? Saya coba bilang, enggak. Lupa, saya bilang gitu kan. Ih, masa lupa sih? Ya lupa, saya bilang gitu, pura-pura lupa, orang kan gitu. Jadi mengingat masa lalu, karena kita menikah sudah tahun 99 sampai hari ini, jadi lumayan panjang gitu kan. Jadi mengingat kembali masa lalu ketika pertama kali berjumpa, ketika pertama kali menyatakan cinta, lalu jalan-jalan, lalu tumbuh bersama, melayani bersama sampai hari ini. Itu berjalan luar biasa. Begitu juga dengan cinta kita kepada Tuhan. Seharusnya makin hari makin membara kepada Allah. Ketika engkau dipanggil menjadi umat eklesia, orang yang dipanggil Tuhan, masuk dan persekutuan bersama dengan Allah, seharusnya kita makin hari makin cinta kepada Tuhan. Ini salah satu tujuan kita bergereja. Kalau engkau bergereja sampai hari ini, engkau nggak lebih mengasihi Tuhan daripada sebelumnya, mungkin ada sesuatu yang salah. Entah gereja yang salah, entah dirimu sendiri yang salah, sehingga engkau tidak membuat engkau makin cinta kepada Tuhan. Kalau engkau berumah tangga, harusnya makin lama makin cinta kepada pasanganmu, bukan makin hambar.
bukannya makin makin redup cintanya, tapi makin panas gitu kan. Harusnya kan seperti itu. Itu salah satunya. Nah, ini saya ingin coba untuk kita gelorakan kembali. Nanti setelah ini kita akan bahas ya tentang tujuan gereja. Ada 5 tujuannya. Ini satu-satu kita akan bahas bersama-sama. Lalu yang kedua apa? Kita masuk minggu kedua, minggu lalu ayat yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau yang pertama mengasihi Allah, bahasa sederhananya adalah bentuknya apa? Dengan kita menyembah Tuhan. Ketika engkau menyatakan cinta kepada Allah, engkau mengasihi Tuhan, itulah bentuk penyembahanmu kepada Allah. Jadi kalau kita ditanya bagaimana cara menyembah Tuhan, bukan berbahasa roh, bukan sekedar memuji Tuhan, bukan sekedar nyanyi-nyanyi, bukan. Itu bukan menyembah. Tapi cintamu, kasihmu kepada Allah, itulah bentuk penyembahan kita kepada Allah. Ketika kita mengasihi dengan segala hati kita, itulah bentuk penyembahan kita sejati kepada Tuhan. Yang kedua adalah apa? Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahasa sederhananya apa? Melayani. Ketika kau bisa membagikan apa yang Allah bagikan dalam hidupmu kepada orang lain, itulah bentuk kasihmu kepada orang lain. Ketika kau bisa menjadi saluran kasih Allah kepada orang lain, itulah engkau bisa melayani orang lain. Melayani, hari kemarin saya bilang, melayani bukan cuma di sini, bukan cuma genjang-genjang kita, bukan cuma sekedar berkhotbah, tapi kita hidupmu bisa membawa berkat buat orang lain, itulah melayani. Engkau bisa menyampaikan kasih Allah kepada orang lain, itulah melayani dimanapun kita berada. Nah, ini salah satu tujuan gereja. Salahnya kita apa? Salahnya gereja apa? Salahnya saya apa? Saya tidak mengajak jemaat untuk bisa melayani orang lain dengan lebih baik lagi. Gereja tidak mengajar, melengkapi jemaat untuk bisa melayani orang lain. Nah, ini PR kita. Mari bersama-sama kita lihat, oh ya, saya terlalu hidup dengan dunia saya sendiri. Saya hidup buat saya sendiri. Yang penting saya happy, yang penting saya puas, yang penting saya bisa lewati hari-hari cukup. Enggak, ternyata engkau pun dipanggil Tuhan bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan saja, tapi juga dipanggil untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Kalau matamu sakit, kemarin si Mami lagi habis operasi katarak, aduh sakit. Jadi ketika matanya sakit, habis dioperasi, semuanya kan sibuk kan ngurusin gitu kan, badannya juga semuanya jadi sakit semuanya. Kita sering nanti di rumah sakit, pulang-pulang semuanya batuk pilek semuanya. Wah, virus luar biasa nih di rumah sakit ya, yang kita hidup. Sama Mami bilang nggak ada yang batuk-batuk di rumah sakit ya, namanya di rumah sakit kan tentu banyak virus itu kan. Salah satu anggota tubuh kita sakit, yang lain ikut sakit. Nah, semoga perasaan ini pun sama yang kita alami. Ketika kita dipanggil Tuhan, bukan saja menjadi percaya, tapi juga menjadi anggota tubuh Kristus, kita juga bisa merasakan sepenanggungan satu dengan yang lain. Ketika yang lain pun merasakan ketidaknyamanan atau kesakitan dan sebagainya. Terima kasih. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Nah, saya ingin masuk ke dalam poin yang hari ini saya ingin sampaikan, membahas step ke-6 dari ayat hafalan yang kita sudah baca bersama-sama, yaitu apa? Mengasihi, tambahkanlah kasihmu untuk mengasihi orang lain, orang banyak dan banyak orang. Itu yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini. Yuk kita baca bersama-sama dalam Filipi dulu. Mari kita baca bersama-sama ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kalau kita baca ayat ini, seringkali kita akan berpikir, oh ya, kalau tentang sebuah kata yang bernama pemberian kepada orang lain. Kita membagikan sesuatu buat orang lain. Dan Tuhan katakan, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Lah Tuhan, berarti kalau saya harus berbagi sama orang harus lihat dong. Kalau saya ingin kasih sesuatu sama orang harus lihat dong apa yang saya lakukan. Tapi jangan berkata, kalau tanganmu kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Jadi beberapa kali kita mungkin merasa kok ini seperti bertentangan ya. Satu sisi kita disuruh menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain, tapi ayat yang lain berkata, kalau kamu kasih sesuatu jangan sampai orang lain tahu, cukup Tuhan saja yang tahu. Lalu bagaimana ini? Ini kan menjadi sebuah seperti pertentangan yang nggak bisa ditemukan
Sementara kita suruh menunjukkan kasih kita kepada orang lain, tetapi ada yang berkata jangan kasih lihat sama orang lain. Saudara kasih, mari sama-sama kita pelajari apa sih maksud sebenarnya dari ayat ini. Yang dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kunci dari ayat ini adalah dua buah kata yang ada di sana, yaitu apa? Kebaikan hati. Kebaikan hati. Ini ya kunci yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini. Kebaikan hati. Seperti apa kebaikan hati ini? Kalau mengacu kepada bahasa aslinya, kebaikan hati ini artinya epieikes. Itu konteksnya adalah biasa hubungan horizontal ya antara kita dengan orang-orang sekitar kita. Kalau bahasa hari ini tuh artinya nggak gampang marah, nggak baperan, nggak mutungan. Ketika dia menghadapi sesuatu, sebuah masalah yang menimpa dia atau yang terjadi di sekitarnya, hatinya tetap terjaga dengan baik, nggak terpancing amarahnya. Jadi dia masih menunjukkan sikap yang nyaman, penuh dengan sukacita, dengan sejahtera, karena nggak ada kemarahan di sana, nggak baperan juga. Karena kalau lihat orang yang baperan tuh lucu ya. Orang-orang bikin status di Facebook, nggak tahu buat siapa gitu ya, tapi dia baper. Dia nyindir gua nih, jangan-jangan nih. Lalu mulai marah, mulai sebel sama orang itu. Lihat ya, lu nyindir gua di Facebook ya, di media sosial ya. Awas suatu hari ya. Padahal belum tentu kata-kata itu buat dia, tapi udah baperan. Siapa pernah kayak begini? Siapa pernah? Mungkin ya, semoga sih nggak ada gitu kan. Kadang-kadang ini yang terjadi di sekitar kita. Nah, ayat ini ketika kita diminta untuk menunjukkan kebaikan hati kita kepada orang lain, saudara kasih, bukan ini nggak ada hubungannya dengan pemberian. Sekali lagi ini nggak ada hubungannya dengan pemberian. Kalaupun engkau memberi, ini nggak ada hubungannya dengan ayat ini. Tapi ini menunjukkan sikap kita sehari-hari yang menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Saudara kasih, kalau kita sudah punya sikap ini, sikap hati yang benar, sikap hati yang baik, kita nggak perlu show off pun, kita nggak perlu pamer kebaikan kita pun, orang akan melihat, orang akan memperhatikan, orang akan merasa bahwa dia orang baik. Dia orang baik. Nggak perlu banyak ngomong. Kebaikan itu kan nggak perlu digambar-gemborkan itu kan. Jadi ayatnya ini mungkin, nah saya mencatat di dalam bahasa yang lain itu dikatakan gini. Sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Itu dalam bahasa sehari-hari. Jangan bosan berbuat baik. Kalau kita nggak berhenti melakukannya, suatu hari kelak engkau akan menuai hasil yang baik. Terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di kota Filipi supaya mereka sadar hari Tuhan udah makin dekat loh. Hari Tuhan udah makin dekat. Ayo kita bersikap, menunjukkan, menyampaikan kabar baik, sesuatu yang baik kepada banyak orang. Ini salah satu bentuk kasih kita kepada orang lain yang nggak perlu banyak cincong, nggak perlu banyak gembar-gembor, tapi orang bisa menilai sikap hidupmu seperti apa. Karena lewat sikap hidup kita ini, orang akan merasa nyaman, orang akan merasa diberkati, orang akan merasa, oh ya, ada sesuatu yang berbeda dari orang ini. Ada sesuatu yang berbeda yang dia kobarkan dalam hidupnya buat orang lain, sehingga ujungnya apa? Nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Yesus pernah bilang gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Pernah baca ini? Teman-teman kalau baca di dalam Matius 16 ayat ini muncul. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini ujungnya. Ketika kita menunjukkan terang kita bercahaya di depan banyak orang, ujungnya apa? Orang-orang akan melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jadi, apa sih sifat terang? Terang itu kan
muncul begitu saja dan tiba-tiba yang gelap akan hilang. Nggak perlu gembal-gembal, nih gua terang nih datang nih, gelap minggir. Nggak perlu. Begitu kegelapan terjadi, kita nyalakan lilin atau senter atau handphone kita, itu gelap nyingkir. Misalnya di ruangan ini terjadi gelap gulita. Ada 10 orang di sini. Ceritanya kita ini terang. Begitu kita masuk, teman-teman, apakah terang ini hanya memancar kepada 3, 4 orang atau 5 orang saja? Enggak. Terang ini akan mengenai siapa? Berapa orang? 10 orang itu akan kena terangnya kita. Suka nggak suka, mau nggak mau, mereka akan menerima terangnya kita. Karena terang ini kan nggak berdikasih, bukan? Nggak ada, sama kasih terang buat mendik aja, sama kasih terang buat Heski aja, yang lain nggak usah. Terangnya buat 2 orangnya aja, nggak bisa. Ketika kita muncul sebagai terang, terangnya kita ini seharusnya menerangi semua yang ada di sekitar kita. Tapi kalau suatu hari, suatu ketika ada orang yang menutupi diri dari terang yang kita pancarkan, pakai topi kayak, pakai payung kayak, pakai jas hujan kayak, pakai apa kayak, yang menudungi supaya dia nggak terkena terang, itu bukan urusan terang. Itu urusan orang yang menutupi dirinya dari terang yang kita pancarkan, bukan? Amin nggak? Kita terang nih. Saya pancarkan kepada Heski dan teman-teman yang lain. Tiba-tiba Heski menutupi diri, silakan. Saya mau tutupin diri saya dari terang yang terpancar. Hanya Heski yang nggak menerima terang. Urusan terang bukan? Nggak ada urusan. Saya udah pancarkan terangnya kok. Masalah kamu terima atau nggak terima bukan urusan terang. Nah, tapi karena kamu menutupi diri dari terangnya itu. Tapi kita yang menjadi terang, jangan baper juga. Udah gue berkati, udah gue kasih tahu, udah gue bagiin terang gue, lu nggak mau terima, payah dia mah, udah nggak mau bagi lagi, nggak bisa gitu juga. Ketika kita tinggalkan ruangan ini, di contoh yang lain, di jam kita kebetulan mati nih, udah bertahun-tahun mati nih. Saya tiap kesini ngeliat, aduh di rumah ada 2 jam, lupa aja di bawah, ada di gudang, harusnya di bawah. Tapi ngeliat gitu lagi, baru inget lagi. Ntar pulangnya, bung, tolong cabutin ya. Saya mau bawa pulang, saya ganti yang baru begitu. Jadi jam ini nih kalau ada baterainya, itu selalu berdetak ada orang atau tidak ada orang. Diperhatiin atau tidak perhatiin. Dilihat atau nggak dilihat. Atau kita lagi butuh lihat dia doang, atau coba sekedar, ya kalau dibutuh dilihat, kalau nggak ya enggak. Jam ini nggak peduli. Dia akan terus berdetak ada atau nggak ada kita. Lihat atau nggak lihat kita, butuh atau nggak butuh kita, dia nggak peduli, dia akan terus berdetak setiap hari, setiap detik, setiap saat. Semoga engkau dan saya bisa melakukan hal yang sama. Seperti terangnya matahari, dia akan pancarkan kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Siapapun mereka, mau jalan pakai payung kayak, matahari akan tetap bersinar. Amin. Ada mendung kayak menutupi matahari, matahari akan tetap bersinar. Ada hujan badai, matahari tetap akan bersinar. Dia nggak peduli, dia sampaikan sinarnya. Dan saya berharap teman-teman kita di sini semuanya lakukan hal yang sama. Jangan berhenti berbuat baik. Tunjukkan kebaikan hatimu. Tunjukkan kebaikan hatimu di depan banyak orang, karena hari Tuhan sudah dekat. Waktu kita nggak banyak. Saya sering kali bilang sama Jaden sama Dona juga, umur papi mungkin nggak lama lagi loh. Papi udah 52 tahun ini ya. Nggak tahu berapa lama lagi papi bisa gendong Jaden ya. Dikit lagi nih, kalau dikasih karunia sampai umur 75, 80 tahun, ya puji Tuhan. Pengennya sih lihat kamu nanti menikah punya anak. Pengennya kan gitu. Tapi waktunya udah makin sedikit. Kita tuh tiap ulang tahun itu umur kita didiskon. Bukan panjang umurnya harusnya, kurang umurnya harusnya. Waktu kita berkurang dan hari Tuhan sudah dekat atas kita. Mari kita gunakan waktu dengan bijak. Kalau engkau berkata, tambahkanlah dalam kepada iman kita kasih kepada semua orang. Mungkin kita nggak bisa lakukan hal yang besar, tapi paling tidak jadilah terang di sekitarmu. Amin. Tuhan berkata,
biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Di depan orang. Dan mereka akan melihat perbuatan baik kita. Dan ujungnya apa? Mereka memuliakan nama Tuhan. Alkitab ngajarin kok. Alkitab juga ternyata nggak bertentangan dengan ayat yang si Filipi katakan. Ketika engkau menunjukkan kebaikan kepada banyak orang, Alkitab juga menulis ada orang yang bernama Yusuf atau Barnabas. Mereka membawa hasil penjualan ladangnya, mereka taruhkan di kaki rasul-rasul. Semua orang bisa melihat kebaikan hati orang ini. Dan Alkitab mencatatnya. Tapi ada satu keluarga lagi, namanya Ananias dan Safira, lakukan hal yang sama. Mereka juga ladangnya, mereka taruhkan di kaki rasul-rasul. Tapi yang mereka letakkan di sana bukan seluruhnya. Masalahnya adalah bukan jumlah yang diserahkan, bukan. Tapi dari mana? Dari hati ini. Yusuf atau Barnabas ini memberi dengan sukacita. Dia nggak butuh pujian, dia nggak butuh pengakuan, dia beri untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi Ananias Safira karena mungkin dia udah memberi ya, gue nggak enak hati dong. Dia jual hartanya, dia jual miliknya, tapi sebagian adalah yang penting ngasih. Biar orang tahu, gue juga ngasih. Sebagian ditahan, sebagian diberikan. Dan Tuhan tahu isi hati orang yang menunjukkan kasihnya dengan motivasi yang tidak baik. Nah ini yang Tuhan tentang. Ketika kau menunjukkan kasih kepada orang, sampaikan dengan tulus, sampaikan dengan tulus, sampaikan dengan tulus. Nggak peduli pandangan orang, nggak peduli sinar itu mereka terima atau mereka tutupi, nggak peduli. Sampaikan. Ujungnya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan, bukan nama kita. Nama kita mau terus mau nggak, sebodoh amat ya. Nggak penting juga, cuma nempel tulisan doang nama kita. Nggak dipajang juga nggak apa-apa. Yang penting Tuhan melihat perbuatan baik kita di depan banyak orang dan mereka memuliakan nama Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi ya. Suatu ketika ada sepasang suami istri, teman-teman mungkin pernah membaca ini. Sudah cukup tua, dia pergi ke kota Philadelphia. Dan di sana mungkin lagi ada acara konferensi apa gitu ya, yang bikin semua hotel tutup, bukan tutup, penuh maksud saya. Hujan badai terjadi. Dua orang yang sudah sepuh ini masuk ke sebuah hotel kecil, lalu dia katakan, saya mau menginap malam hari itu sudah jam 1 dini hari. Kami nggak dapat hotel di manapun. Lalu sang manajer hotel ini berkata, maaf, hotel kamu juga sudah penuh, nggak ada lagi. Wah, ya sudah, nggak punya pilihan kan. Lalu ketika orang tuanya kami dengan ke hotel, si manajer ini berkata, tapi tunggu sebentar, saya nggak sampai hati melepaskan bapak ibu pergi di tengah badai hujan seperti ini. Kalau bapak mau, pakai kamar saya aja, pakai ruangan saya, lumayan lah, nggak bagus-bagus amat, tapi nyaman lah buat tidur malam hari ini. Besok bisa cari tempat yang lain. Si dua orang suami istri yang sudah tua ini merasa nggak enak hati. Aduh, dia lihat si manajer ini, tapi tenang, santai aja, nggak usah khawatir. Saya nggak apa-apa, santai aja. Kalau bapak mau silakan pakai. Lalu singkat cerita, si orang tua ini mau menempati ruangan kecil kamar si manajer hotel tersebut. Lalu mereka terusan. Pagi-pagi setelah bangun, si dua orang tua ini tentu berterima kasih. Terima kasih ya, kamu manajer yang baik. Kamu perhatian sama pelanggan kamu. Kamu nggak biarkan saya dan istri saya pergi dalam keadaan luar biasa, badai yang besar seperti ini. Kamu suatu hari, saya pengen bangun hotel dan kamu akan jadi pemimpin hotel itu. Si manajer ini berkata, dia cuma ketawa aja, dia pikir cuma bercanda gitu kan. Lalu selesailah itu percakapan itu. Lalu si orang tua ini pergi pulang. Setelah 2 tahun, tiba-tiba dia dapat sebuah surat. Pas dibuka, ternyata tiket untuk pergi ke New York. Dia orang New York rupanya. Lalu pergilah si manajer ini, dia pikir cuma bercanda aja. Lalu dia jalan-jalan ke sebuah sudut kota yang sangat besar di kota New York. Dia bilang, inilah hotel yang saya baru bangun, dan kamu akan mengelola hotel ini. Bawa bercanda kali. Enggak, saya nggak bercanda. Saya ingat apa yang kamu lakukan dulu. Sekarang kamu akan menjadi manajer pertama hotel ini. Hotelnya bernama Hotel Astoria. Itu salah satu grupnya Hilton yang terkenal sampai hari ini. Kebaikan hati orang yang ditunjukkan mungkin dengan cara yang sederhana, yang nggak butuh pamrih, yang nggak butuh timbal balik. Suatu hari Tuhan akan mengembalikannya buat kita.
Tuhan akan membalasnya buat kita tanpa kita minta, tanpa kita punya pamrih apa-apa. Orang ini milik manajer pertama hotel terkenal seluruh dunia sampai hari ini. Dan ketika engkau dan saya bisa melakukannya, ya mungkin kita nggak seberuntung orang ini, tapi paling tidak apa? Tuhan memperhatikan apa yang kau buat, dan Tuhan nggak berhutang dengan apa yang kita lakukan. Tuhan memperhatikan, dan namanya akan dimuliakan lewat apa yang kita perbuat. Terang yang kita lakukan, terang yang kita pancarkan, itu akan dinikmati oleh banyak orang. Terserah mereka mau tangkap terang itu atau tidak. Terserah mereka akan terima atau tutupi terang yang kita pancarkan atau tidak. Bukan urusan kita. Nggak usah baperan. Amin. Nggak usah baperan. Jangan aja ngomong, udah gua tolong masih gak begitu. Udah gua bantu masih gak begitu. Udah gua berbagi hidup, dia masih begitu. Nggak usah lagi. Kita belajar banyak soal ya. Teman-teman juga punya banyak pengalaman soal hal seperti ini. Nggak usah lihat yang lama-lama. Sekarang kita lihat yang baru. Kalau engkau merasa sudah memiliki iman kepada Allah, yuk kita tambahin iman kita dengan apa? Dengan kasih kepada semua orang. Siapa semua orang? Minggu lalu Pak Petra bahas yang pertama-tama kasih kepada saudara-saudara seiman. Sekarang langkah kita mulai lebih tinggi lagi. Bukan lagi sekedar saudara seiman, tetapi kepada semua orang. Ingat-ingat siapa yang nyebelin dalam hidupmu. Ingat-ingat siapa orang-orang yang menggocok engkau setiap hari. Ingat-ingat siapa orang sekitarmu yang bikin kau jengkel setiap hari. Alkitab hari ini berkata, kasihilah mereka seperti Bapa mengasihi. Kasih akan semua orang. Tetap pancarkan sinarmu, tetap pancarkan terangmu. Entah mereka terima atau tidak, nggak peduli. Amin. Bisa susah, tapi mari kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar bersama-sama. Terserah orang mau ngomongin apa soal kita, nggak usah peduli, nggak usah baperan. Biar Tuhan yang akan menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita. Ingat, hari Tuhan sudah dekat. Umur kita mungkin nggak lama lagi. Mungkin entah kapan Tuhan panggil kita. Kemarin saya sama Yola ngelayat mantan gurunya di MY, Pak siapa nih? Pak Umar, udah 91 tahun, mati, meninggal dalam keadaan yang damai, ya. Tapi ada orang yang kasih kesempatan umur yang begitu panjang. Nenek saya di Solo hari ini mungkin sudah 95 tahun mungkin, masih hidup. Cuma matanya udah rabun, udah nggak bisa lihat. Jadi kalau ketemu Jaden, ini siapa nih? Dipegang mukanya kayak orang buta, udah nggak bisa lihat. Ini Jaden. Saya pun juga diraba muka saya. Saya udah ngelihat mana. Ada orang yang kasih kesempatan umur bisa panjang, tapi siapa bisa jamin umur kita bisa panjang? Dan Tuhan kasih selama kita masih punya kesempatan sampai hari ini masih hidup, entah berapa lama sisa kita, mari kita pancarkan terang kita buat banyak orang. Sekali lagi saya sampaikan, jangan baperan. Terserah mereka terima atau tidak, bukan urusan kita. Jangan terima pujian, nggak penting. Yang penting nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kita tutup dengan satu ayat, kita beri bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-16, yang saya sudah bacakan juga. Bersama kita akan siapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita beri bersama-sama, saudara. Matius 5 ayat yang ke-16. Sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Sudah semuanya? Baik. Matius 5 ayat yang ke-16 berkata demikian. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dia sudah mati buat engkau dan saya, membagikan hidupnya buat engkau dan saya. Ada banyak orang yang menerima dia, tapi juga banyak orang yang menolak dia. Tapi dia tetap memberikan kasihnya kepada banyak orang. Bilang engkau dan saya ketika mengangkat roti dan anggur ini juga bisa bersikap hal yang sama, sehingga akan makin banyak orang-orang yang diberkati Tuhan. Pemusik tolong bisa ke depan bersama-sama. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus
Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Lagi katakan kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Amin. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kami akan terima perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terlebih dahulu akan menguduskan kami, menyucikan kami semua satu persatu, agar kami dilayakkan untuk ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Saat kami mengangkat roti dan anggur ini, kami memandang Tuhan yang terpaku di kayu salib, mati untuk kami semuanya, agar kami harusnya binasa, tapi kami diselamatkan, dipindahkan kepada kehidupan. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Tuhan, kuduskan kami semuanya. Saya undang Henry ke depan. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari siapkan hati kita dari bantuan terlebih dahulu. Masing-masing telah berdoa kepada Allah, mengucap syukur untuk kesempatan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat roti ini di tangan kita masing-masing. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Inilah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan buat engkau dan saya. Dia melakukannya karena kasih yang besar kepada engkau dan saya. Ini bukan sekedar roti yang bisa kita beli, tetapi inilah tubuh Tuhan yang sejati, yang menghidupkan engkau dan saya, yang menghapuskan segala dosa-dosa kita, dan setiap belenggu yang dipatahkan, dan kita dibebaskan semuanya. Mari dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita memakannya, bila hatimu terbuka, memandang Dia yang terpaku di kayu salib, tempat yang seharusnya kita yang ada di sana, tapi Tuhan tahu kita tidak mampu melaluinya, dan Tuhan mati menggantikan kau dan saya.
Dia menempatkan diri di sana supaya engkau dan saya selamat. Terima kasih engkau percayalah tubuh Tuhan. Mari kita makan bersama-sama. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diputarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Inilah darah Tuhan yang Dia tumpahkan buat kau dan saya sebagai penebusan yang sempurna atas kita semuanya, menjadi meterai antara kita dengan Bapa di surga. Hingga ketika Tuhan memanggil kita kelak, bukan lagi siapa kita yang dilihat Bapa, tetapi karena ada tanda darahnya Tuhan yang ditorehkan dalam hidupmu sebagai meterai bahwa kita adalah miliknya, kepunyaan Tuhan. Terima kasih kau percaya ini adalah Tuhan. Mari kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, sekali lagi katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan